Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Siang ini aku mau beresin dapurku dulu ya teman-teman, karena tadi pagi itu habis masak nggak sempet beres-beres di dapur. Karena kalau pagi itu kan kita berburu dengan waktu ya teman-teman. Jadi habis masak itu aku langsung aja nyiapkan anak-anak untuk sekolah. Nyiapkan bekal dan juga mandiin Tama dan mandiin Una. Kalau Tama itu nggak pernah sarapan ya teman-teman, selalu minum susu aja. Dan nanti jam 8 di sekolah itu dia istirahat, baru dia makan bekalnya. Bekalnya ya memang cuman roti sama selai stroberi aja, karena selain bekal itu dia itu nggak mau makan sendiri, selalu maunya tuh disuapin. Dan aku nggak mau repot ya, dan juga aku pengennya dia itu belajar mandiri, makanya aku bawakan makanan apa yang dia suka dan makanan yang mau dia makan sendiri. Dan makanan itu adalah roti selai stroberi dan keju. Kembali lagi soal bersih-bersih dapur ya teman-teman. Kalau dapur kita tuh bersih dan rapi, aku tuh ngerasa jadinya semangat ya untuk beraktivitas di dapur. Karena bagi ibu rumah tangga yang namanya dapur itu udah seperti kantor ya teman-teman. Tempat kita untuk melakukan aktivitas yaitu masak, menyiapkan makanan terbaik untuk keluarga kita. Nah ini aku ngelap kompor karena seperti biasa habis masak kompornya tuh selalu terkena cipratan minyak dan noda-noda lain-lain gitu ya. Kompor harus dilap sampai bersih dan kinclong bagian bawah-bawahnya juga, biar kompornya tuh tetap terlihat seperti baru. Dan lanjut aku mau memindahkan piring-piring yang ada di rak dekat wastafel ke rak yang ada di sebelahnya. Karena piring-piring dan teman-temannya ini udah pada kering, jadi aku pindahkan. Kalau langsung ditaruh di rak di samping itu ya teman-teman, ada tetesan air yang ke bawah gitu. Itu menghasilkan endapan berwarna putih karena air di rumahku itu mengandung, aku bisa bilang mengandung banyak kapur gitu ya. Jadi endapan warna putihnya itu bakal bikin perabotan atau alat-alat makan tuh jadi kotor ya menurutku. Sekarang lanjut cuci piring dan berbagai alat masak tadi yang aku pakai masak tadi pagi yang belum aku cuci. Ya seperti inilah ya teman-teman, kalau nyuci piring itu aku selalu kumpulin dulu sampai banyak gitu baru dicuci sekalian. Karena tadi pulang sekolah gitu aku harus temenin anak-anak main dulu, baru sekarang saat mereka tidur tuh aku baru bisa ngerjain pekerjaan rumahku dengan tenang. Karena dua balitaku itu tidak bisa ditinggal lama-lama ya teman-teman. Mereka itu bisa aja terjadi pertengkaran, ya pukul-pukulan, dorong-dorongan gitu. Karena keduanya itu memiliki perbedaan pendapat gitu. Seringkali Tama tuh nggak ngebolehin adiknya naik-naik kayak gitu, atau melakukan sesuatu yang dia nggak setuju itu dia pasti akan dorong adiknya karena dia tuh kayak melarang gitu. Sedangkan adiknya pasti nggak terima dong ya, masa aku kayak gini nggak boleh. Jadilah pertarungan antara kakak beradik ini terjadi. Makanya kalau aku lama meninggalkan mereka karena beres-beres di dapur itu, aku tuh khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi kalau bisa mungkin tuh aku ngerjain kerjaan itu pas mereka tuh tidur. Atau kalau misalkan aku beres-beres di dapur gitu, mereka ada di sekitar dapur, entah itu mainan yang ada di sekitar dapur lah, pokoknya mereka tuh tetap dalam jangkauan mataku. Ya beginilah teman-teman sehari-hariku ya sebagai ibu rumah tangga dengan dua balita yang jarak usianya hanya berbeda 1,5 tahun. Pastinya sangat seru ya. Tapi kata orang tuh capeknya tuh sekalian. Nanti kalau gede udah mandiri mereka, kita udah free gitu ya, udah berasa enaknya gitu.
Pokoknya sebagai ibu kita harus tetap semangat ya teman-teman, selalu membagikan selalu membagikan support untuk satu dengan yang lain supaya tetap waras, supaya tetap happy. Sekarang lanjut aku memberesin bagian depan ya, ruang tamu depanku ini. Tadi aku angkat kasur yang udah nggak dipakai. Tadi tuh dibuat mainan sama anak-anak, dibuat sebagai perosotan. Dan sekarang aku mau bereskan area tengah ini yang penuh dengan mainan anak-anak, juga baju, lipat baju aku biasanya di sini gitu ya. Nah, baju yang mau disetrika itu aku simpan dulu di keranjang hijau. Nanti kalau ada kesempatan setrika baru disetrika. Dan lanjut juga beresin mainan anak-anak. Aku simpan semua di keranjang dulu supaya nanti tuh lantainya bisa disapu. Dan ini adalah akuariumku ya teman-teman. Aku bersyukur ini ikan-ikanku awet ya. Dari udah lama banget lah pokoknya mereka tetap bisa sehat, hidup bahagia di akuarium ini. Tapi ini akuariumnya tuh udah kotor, jadi entah kapan aku akan membersihkannya. Cuman belum ada waktu yang tepat aja. Sekarang lanjut aku mau nyapu ya teman-teman. Nyapu itu aku selalu dari tengah ke depan karena area ini yang paling berantakan gitu, area bermainnya anak-anak. Jadi sebisa mungkin nanti kalau mereka udah bangun, kalau mereka mau main-main di sini tuh areanya tuh udah bersih. Karena kalau ada mereka lagi melek, lagi main gitu, nggak bisa itu yang namanya nyapu tuh, pasti nggak boleh. Mainannya tuh dirapiin tuh nggak boleh. Mereka tuh mungkin merasa kayak dipikir nggak boleh main gitu ya, kok mainanku dipindah atau mainanku kok disimpan gitu, mereka nggak mau. Jadi aku hanya bisa nyapu itu ketika mereka tidur. Sebenarnya kalau anak-anak tidur tuh aku juga kepengen banget ya teman-teman bisa tidur gitu ya, rasanya tuh kayak enak banget ya bisa tidur gitu. Tapi kalau aku tidur kerjaan malah nggak selesai ya kan, yang ada malah makin bete ngelihat rumah berantakan, terus malah marah-marah nanti aku pada akhirnya kalau melihat rumah berantakan. Jadi ya udah, mumpung mereka tidur aku beresin semuanya biar aku juga nanti moodnya jadi baik karena rumahnya udah bersih. Dan aku juga bersihin taman depanku ini yang sederhana ini ya teman-teman. Ada banyak sampah dari rontokan daun-daun pohon cemaraku yang kering. Aku kumpulkan dan aku buang sekalian dengan sampah dapur yang sampah tadi pagi ya. Habis bersih-bersih di taman depan, aku lanjut cuci tangan ya teman-teman, supaya tanganku terbebas dari kuman. Sekarang aku mau lanjut beresin area meja makan. Ini ada sisa-sisa air dari botol yang dipakai anak-anak untuk bekal sekolah. Airnya itu aku tampung di gelas dan aku minum dulu. Teman-teman jangan lupa minum air putih ya, supaya tubuh kita tetap sehat dan terhidrasi secara sempurna. Dan sekarang aku lanjut mau angkat jemuranku ini ya teman-teman, karena cuacanya tuh tiba-tiba aja mendung. Jadi ini aku buru-buru angkat jemuranku yang banyak banget. Ini adalah jemuranku kemarin dan cucian hari ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Semoga di videoku ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye-bye.